Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Amalia Dini Alifah, NIM T 20194128. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan wilayah administrasi Indonesia. Yang pertama, syarat berdirinya sebuah negara adalah 1. Memiliki wilayah dengan batas tertentu. Yang kedua, adanya rakyat yang mendiami wilayah tertentu. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya, struktur administrasi. Pertama, pemerintah pusat dipimpin oleh presiden. Kemudian wilayah provinsi dipimpin oleh gubernur. Kemudian kabupaten dipimpin oleh bupati, wilayah kecamatan dipimpin oleh camat, desa dipimpin oleh kepala desa, dan RT atau RW dipimpin oleh ketua RT dan RW. Selanjutnya, perubahan wilayah administrasi Indonesia. Wilayah administrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan pemerintah di Indonesia. Tujuannya, 1. Memudahkan jalannya pemerintah di wilayah RI. Yang kedua, melancarkan program pembangunan dan pemerintah di wilayah RI. Yang ketiga, membina kestabilan politik serta menjaga persatuan kesatuan bangsa. Masa awal kemerdekaan 1945. Pada masa awal kemerdekaan hanya terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian pada masa selanjutnya mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada masa ini Belanda membentuk negara-negara boneka di wilayah RI yang disahkan pada konferensi meja bundar di Den Haag pada 1949. Jadi Belanda mengubah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari 6 negara bagian, 9 daerah otonom, dan negara Republik Indonesia. Kemudian masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin 1950 sampai 1966. Pada masa ini setelah agresi Belanda berakhir pada 1949, maka pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa provinsi dimekarkan atau dipecah dari 8 menjadi 24 provinsi. Kemudian pada masa Orde Baru, pada masa ini terjadi pemekaran provinsi. Yang pertama, tahun 1967 dibentuk Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, 1967 dibentuk Provinsi Irian Jaya. Yang ketiga terakhir 1976 Timur bergabung dengan RI. Total ada 27 provinsi. Masa reformasi sampai sekarang tahun 1999 Timur memisahkan diri dari RI dan menjadi negara sendiri dengan nama Timur Leste pada 2002. Adanya pemekaran dari 8 provinsi hingga sekarang total menjadi 34 provinsi di RI. Sekian. Nama saya Nur Rahmi Kirbilah, NIM T 20194150. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem pemerintahan tahun 1945 sampai 1949. Pertama yaitu sistem pemerintahan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Rajiman, Supomo, Suroso, Sutarji, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, dan Ki Hajar Dewantoro merumuskan sistem pemerintahan Indonesia. Hasil dari rapat PPKI ini kemudian menetapkan UUD 1945 menjadi konstitusi. Di dalamnya termuat semua hal yang menjadi dasar negara Republik Indonesia
serta tujuan negara Republik Indonesia. Selain itu, hasil rapat juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang sangat tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut presidensial saat itu belum terlaksana dengan baik dan secara utuh merepresentasikan rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan belum adanya lembaga legislatif khusus DPR yang pada saat itu masih pada proses pembangunan lembaga-lembaga di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial yang notabene memberikan kewenangan untuk presiden dalam hal perumusan kebijakan, malah hal ini tidak terkontrol karena presiden sendiri yang lebih banyak mengambil andil dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan. Selain itu, kekuasaan eksekutif yang seharusnya dipilih oleh pemilihan umum, hal tersebut belum dijalankan. Dan seharusnya ada kekuasaan mutlak yang terpisah antara eksekutif dan legislatif. Namun, pada saat awal berdirinya di Indonesia, penerapan sistem ini masih terpincang-pincang. Hingga sampailah pada tanggal 27 Desember 1949, di tahun itu dirumuskan kembali sistem pemerintahan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem pemerintahan pada masa Orde Lama, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi parlementer. Periode dalam pengertian Orde Lama ini disebut masa demokrasi liberal atau parlementer, yang menggunakan prinsip-prinsip liberal dalam politik dan sistem ekonominya. Dalam sistem demokrasi liberal, beberapa partai seperti Masyumi, PNI, PKI, dan memiliki partisipasi besar dalam pemerintahan. Beberapa ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau liberal yaitu yang pertama, presiden hanya bertindak selaku kepala negara dan hanya berhak mengatur pembentukan kabinet. Presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dipertanggungjawabkan oleh kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Yang keempat, presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR. Yang kelima, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Yang keenam, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Yang ketujuh, kewenangan terbesar dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan dipegang oleh Parlemen. Dan yang terakhir, kabinet yang menjalankan pemerintahannya akan berganti sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah hasil dari keluarnya Dekrit Presiden 1959 dan sistem ekonomi Indonesia juga menjurus pada sistem yang segalanya diatur oleh pemerintah atau etatisme yang diharapkan bisa membawa kemakmuran bersama. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan dalam pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Di masa ini juga terjadi berbagai penyimpangan yang mengakibatkan beberapa peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu yang pertama, mengidentikan Pancasila dengan paham Nasakom atau nasionalisme agama dan komunis. Yang kedua, menetapkan produk hukum yang setingkat UU dalam bentuk penetapan presiden dan bukan persetujuan legislatif. Yang ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidupnya dalam sejarah MPR dan sejarah DPR yang menyimpang. Yang selanjutnya, pembubaran DPR hasil pemilu pada masa Orde Lama tahun 1955 oleh Presiden. Yang kelima, pernyataan perang dengan Malaysia. Yang terakhir, keluarnya Indonesia dari PBB dan tidak berfungsinya hak budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Siti Anunia, NIM T2019-4144 dari kelompok 2. Saya di sini akan menerangkan tentang order baru. Pengertian order baru yaitu resmi yang pernah dikuasai di Indonesia selama kurang lebihnya selama 32 tahun, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Penanaman ini dipengaruhkan sebagai perbandingan dengan order lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaruannya. Resmi order berlangsung sejak diterima surat pemerintahan 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan terakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Dan saya akan menyebutkan ciri-ciri dari pemerintahan order baru. Yang pertama yaitu kuatnya pengaruh militer atau bifungsi ABRI. Yang kedua, terbatasnya pilihan pembangunan yang masif. Yang keempat yaitu pemerintahan sentralistik. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian reformasi. Pengertian reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya menunjukkan kepada gerak mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah order baru, kendati demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan dari kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan lain-lain. Pelaksanaan demokrasi pada reformasi 1998 sekarang berakhirnya masa order baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Penekanan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum.